Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan berbagi tutorial cara pembelian tiket bus melalui aplikasi Redbus. Yang sebelumnya memang sudah saya buatkan di channel YouTube saya, namun sepertinya masih ada kekurangan ya. Kelebihan dari membeli tiket melalui online ini adalah kalau ada diskon ataupun untuk jarak yang jauh dari agen-agen yang menjual tiket bus. Nah, untuk aplikasinya sendiri bisa kita download di aplikasi Android melalui Play Store. Nah, di Play Store ini nanti kita bisa ketik Redbus seperti ini, langsung kita download. Nanti gampang sekali mencarinya di aplikasi Redbus. Nah, setelah kita download, langsung kita buka aplikasinya. Dan tampilannya itu seperti ini, kawan-kawan. Untuk lebih gampangnya, kalau ingin mencari tiket bus, nanti kita tinggal mengetik di bagian ini, di bagian mulai dari, artinya kota tujuan keberangkatan atau kota kita berangkat itu kemana, dan pilih kota tujuan, artinya kota yang ingin kita tuju nanti kemana. Dan ini ada tanggal perjalanan dan lain sebagainya. Di bawahnya itu ada penawaran. Penawaran ini merupakan diskon yang diberikan oleh pihak Redbus kalau kita mendapatkan beberapa penawaran. Bisa dilihat di sini, nanti bisa kita pakai. Oke, kita mulai dulu dari yang awal. Ini mulai dari misalnya kita berangkat dari kota Jakarta menuju kota Padang pada tanggal 7 April misalnya. Hari ini kan tanggal 4, kita mau berangkat tanggal 7. Kita kalau ingin merubahnya gampang. Ini mau tanggal 8, tanggal 9, dan lain sebagainya. Usahakan minimal 3 hari sebelum keberangkatan ya, agar bisa mendapatkan kursi yang ada di bus yang ingin kita naiki. Jadi minimal 3 hari atau 4 hari. Misalnya saya berangkat pada tanggal 8, berarti hari ini tanggal 4, artinya 4 hari lagi. Nah, kita coba cari ya. Di sini ditemukan ada beberapa PO bus yang sudah bergabung di aplikasi Redbus. Ada Transport Express Jaya, kemudian ada NPM, ada juga di sini ada ANS juga, ada Sembodo, kemudian MPM, Epastar juga ada. Nah, itu adalah beberapa bus tujuan Kota Padang dari Kota Jakarta menuju Kota Padang. Di bagian bawahnya ini ada katanya bayar di tempat atau jadwal ulang. Artinya pembelian tiket bus ini bisa dilakukan pembayarannya saat kita akan berangkat ataupun sebelum kita berangkat kita bayar melalui agen, namun pesannya dipesan melalui aplikasi Redbus. Atau pembayaran melalui aplikasi Redbus ini bisa melalui transfer ATM, kemudian juga mobile banking, kemudian juga melalui Indomaret dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat bagaimana pembayaran yang disediakan. Di sini juga ada jadwal ulang, artinya ini tiketnya bisa di reschedule. Misalnya pada tanggal 8 kita tidak jadi berangkat, namun pada tanggal 10 kita berangkat, maka dapat dilakukan reschedule atau pengubahan jadwal keberangkatan. Oke, kita pilih salah satu PO, misalnya NPM Eksekutif Plus. Ini harga tiketnya adalah 400.000 ya. Dan juga ada beberapa sultan kelas juga ada di sini 575.000. Misalnya kita mau naik NPM Eksekutif Plus. Oke, kita klik. Nah, ini ada pilihan kursinya dari nomor 1 sampai 40 seat. Tinggal kita pilih. Kalau mau di depan berarti kita tinggal pilih kursi antara 1, 2, 3, dan 4. Anggaplah kita pengen duduk di depan. Kita pilih nomor 2, kemudian tekan proses. Nah, di bagian keberangkatan di Jakarta ini, NPM membagi 3 ya, tempat keberangkatan. Ada dari Terminal Pulau Gebang, kemudian juga Terminal Kampung Rambutan, dan terakhir itu ada dari Terminal Kalideres. Jadi sesuaikan dengan tempat domisili kita tinggal di Jakarta terdekat di mana. Misalnya kalau dari Pulau Gebang artinya di wilayah Jakarta Selatan itu lebih, atau Jakarta Timur itu lebih ini ya, lebih dekat daerah Jakarta Timur. Anggap kita ambil di daerah Pulau Gebang atau Terminal Pulau Gebang. Oh ya, sebelumnya di sini
ada pilihan bayar di tempat atau enggak. Nah, kita ini mau bayar di tempat atau enggak. Anggap kita checklist bayar di tempat, maka ambil yang bayar di tempat. Nanti sewaktu keberangkatan kita bisa melakukan pembayaran yang ada di agen atau agen-agen terdekat NPM. Misalnya kalau di Pulau Gebang berarti bayar tempatnya di agen Pulau Gebang. Kita anggap bayar di tempat, kemudian ambil terminal Pulau Gebang. Di sini kita isi data-datanya. Nah, coba kita isi, misalnya kita harus punya email juga ya. Nanti email ini berfungsi untuk memberikan tiketnya, atau tiketnya itu dikirim melalui email kita, kemudian juga nomor handphone. Karena ini percobaan, kita isi asal dulu ya. Nah, ini sudah. Kemudian ini ada pilihan juga dua ya. Mau pakai asuransi atau enggak. Kelebihan dari asuransi itu ada 3 ya. Ini sudah disebutkan di sini. Kalau terjadi apa-apa, tapi biasanya saya lebih memilih asuransi, hanya menambah 5.000 per penumpang. Tapi itu pilihan kita masing-masing mau pakai asuransi atau tidak. Kemudian kita klik lanjut. Ini ada yang salah sepertinya. Ini datanya harus valid ya. Kalau kita betul-betul mau beli tiket, jangan sampai tidak valid. Kalau tidak valid, nanti tiketnya tidak terkirim. Oke, nah ini pada pembagian metode pembayaran. Pada metode pembayaran ini ada masukkan kode penawaran, artinya pada bagian depan tadi kan ada beberapa penawaran yang diberikan. Kalau kita memasukkan kode tadi, maka kita akan mendapatkan diskon atau potongan harga pada tiket yang akan kita beli. Kemudian ada pilihan bayar di tempat kalau yang ingin bayar di tempat. Nah, ini ada beberapa pilihan pembayaran melalui virtual account transfer, artinya bisa melalui mobile banking. Yang punya mobile banking di handphone bisa melalui mobile bankingnya. Baik BCA, di sini ada 4 pilihan ya. Ada BCA, Mandiri, BNI, Bank BRI, dan lain sebagainya. Nah, ini pilihan-pilihannya. Kemudian juga manual transfernya, artinya kita bayar ke ATM. Nih, ada manual transfernya, ada bisa GoPay juga bisa, OVO Wallet, Shopee Pay, kemudian Indomaret, Alfamart, ataupun melalui kartu kredit ataupun debit. Jadi tergantung kemampuan kita ya, atau yang mana yang lebih memudahkan kita untuk melakukan pembayaran. Pilih salah satu, nanti kita akan misalnya kita ambil virtual account. Nah, karena saya tidak memesan tiket, jadi tidak mungkin saya lanjutkan ya kawan-kawan. Jadi gampangnya nanti tinggal klik bayar sekarang, nanti muncul tagihannya berapa, bayar, nanti otomatis langsung dikonfirmasi oleh pihak Redbus kalau kita sudah melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, tiketnya akan dikirim melalui email kita, kemudian juga WA, kemudian juga SMS yang ada di handphone kita. Jadi data diri tadi itu harus betul-betul dimasukkan dengan baik ya. Jangan sampai salah, baik emailnya maupun nomor handphonenya. Karena kalau salah itu sudah bukan tanggung jawab Rebus lagi ya. Walaupun nantinya bisa kita lihat di sini, di bagian ini, di bagian akun ini perjalanan saya itu bagaimana. Di bagian ini nanti bisa kelihatan, tapi harus mendaftar dulu atau membuat akun dulu ya. Membuat akun sebelum melakukan pembelian tiket, agar tiket yang kita beli itu masih tersimpan. Tapi lebih direkomendasikan untuk tetap mengisi data-data tadi secara valid. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar ya.
Kalau ada hal yang meragukan, bisa di kolom komentar. Kalaupun ada kesalahan penyampaian, mohon disampaikan di kolom komentar untuk nantinya saya perbaiki. Mungkin sekian dulu tutorial cara membeli tiket melalui aplikasi Redbus. Nanti kita coba lagi melalui aplikasi lain ya, seperti Traveloka juga bisa. Kemudian tiket.com juga bisa. Nanti saya coba cari atau lihat apakah pihak bus sudah bekerja sama dengan aplikasi tersebut. Tapi kalau belum bekerja sama, maka tidak akan muncul di aplikasi Redbus. Misalnya kayak Gumarang Jaya yang tujuan Padang tidak ada, berarti dia belum bekerja sama dengan pihak Redbus, makanya belum muncul. Jadi pembeliannya masih secara manual atau melalui agen-agen terdekat yang ada di Jakarta. Misalnya kalau kita berangkat dari Jakarta menuju Kota Padang. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.